Yo, halo semua, balik lagi di Pratama Channel. Sambil nunggu orderan, kita sambil ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Gua mau bahas sedikit terkait layanan Autobit yang dari InDrive ya. Ini kan yang gua tahu baru jalan di 2 kota nih. Nah, tapi si Autobit ini setelah gua perhatikan banyak menuai pro dan kontra. Untuk yang pro-nya sendiri kebanyakan itu dari driver-driver baru nih kalau di kota gua. Karena untuk sistem Autobit yang sekarang kan yang gua perhatikan itu dia nggak ngelihat rating lagi ya, tapi dia ngelihat berdasarkan jarak kita driver dengan penumpangnya. Jadi misalkan rating gua tinggi nih, terus gua masuk di room lelangan, itu gua belum tentu bisa langsung dapet juga, karena bisa jadi juga ada driver yang memang posisinya lebih dekat tuh sama penumpangnya. Nah, secara sistem otomatis tuh driver yang paling dekat sama penumpangnya itu dia bakal masuk di peringkat 1 lelangan, dan gua bakal kegeser entah itu di nomor 2, 3, atau ya mungkin bisa jadi juga di nomor terakhir. Jadi driver-driver baru itu banyak yang suka, banyak yang pro dengan sistem Autobit yang sekarang. Karena seingat gua, waktu uji coba Autobit yang pertama dan kedua di tahun lalu itu sistemnya bukan berdasarkan jarak untuk dapat room lelangan di nomor 1 itu, tapi tetap berdasarkan akun kita juga. Akun prioritas ya sudah pasti dia bakal ada di urutan nomor 1 atau 2. Apalagi kalau misalkan akunnya udah akun-akun veteran. Nah, akun-akun baru ya paling cuma dapat sisanya kayak gitu. Dan untuk pro yang berikutnya, fitur Autobit ini bisa buat kita jadi lebih fokus bawa kendaraan ya, entah itu bawa motor ataupun bawa mobil, karena kita udah nggak perlu nyocol-nyocol lagi, tinggal tunggu orderan masuk, terus nanti masuk room lelang. Kalau misalkan memang diterima sama penumpangnya, udah tinggal berangkat, kita jemput. Itu enaknya pakai sistem Autobit, karena gua rasa memang agak bahaya ya, apalagi kalau pakai motor kayak gini. Lu sambil jalan terus lu harus nyocolin orderan juga biar lu dapat orderan. Amit-amit lu ntar malah celaka, entah itu nyenggol orang, nyenggol kendaraan lain, atau mungkin malah ketabrak karena lu nggak fokus. Selanjutnya untuk yang kontra. Nah, kalau di kota gua yang kontra itu rata-rata driver-driver yang memang udah lama, karena secara pemasukan mereka pun turun. Orderannya banyak yang kesalip sama akun-akun yang baru. Oke, gua dapat orderan dari InDrive, gua matikan dulu Grabnya. Oke, penumpangnya udah kita turunin di situ. Sekarang kita lanjut lagi cari orderan sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Yuk, berangkat. Oh ya, sorry, di channel gua mungkin gua nggak akan nunjukin rekaman layar waktu gua nganter penumpangnya ya, karena gua baru tahu juga nih, gua dapat info dari channelnya Bang Fikri. Kalau misalkan channel lu mau di monet, itu nggak boleh nampilin alamat dari penumpang-penumpang kita. Jadi daripada kena masalah, ya udah mending gua nggak tampilkan aja. Oke, lanjut kita bahas lagi ya terkait kerugian dari layanan Autobit ini. Jadi Autobit ini memang jadi buah si malakama ya buat kita para driver. Kenapa gue bisa bilang begitu? Sekarang gini deh, coba kita ingat-ingat tagline-nya InDriver itu kan
tawarkan ongkos sesukamu. Nah, karena tagline itulah yang akhirnya membebankan kita para driver ya. Gua ambil contoh begini. Ada penumpang nih, dari titik A ke titik B itu ongkos normalnya misalkan 20.000. Tapi si penumpang ini pinter. Sebelum dia order drivernya, dia udah edit tuh harganya, dia udah rubah harganya, dia turunin jadi 10.000. Dia turunin harganya jadi 10.000. Berhubung kita pakai autobid, otomatis kita nggak akan bisa sortir orderannya. Kalau pas memang apes masuk ke kita, ya mau nggak mau kita harus nego lagi dengan penumpangnya. Dengan catatan ya memang penumpangnya bisa diajak nego, karena kebanyakan penumpang itu nggak mau. Dia tetap mau pakai harga yang termurah. Mereka nggak ambil pusing, pokoknya mereka mau harganya yang paling murah. Mujur kalau setelah dinego penumpang itu mau ikut dengan ongkos yang seharusnya berapa. Tapi terkadang ada juga dia memang ngasih ongkos yang sesuai. Habis itu masalah baru timbul. Penumpangnya kasih rating jelek ke kita, dan kalaupun orderannya di cancel, ya ujung-ujungnya sama, ngaruh juga buat rating kita. Apalagi untuk InDrive sendiri kan sistem cancelnya yang gua tahu itu dalam 1x24 jam itu maksimal cuma dapat jatah 4 kali cancel kalau driver yang cancel. Kalau penumpang yang cancel jatahnya itu 6 kali ya per harinya, itu yang gua tahu. Nah, kalau misalkan kita sebagai driver nih terus kita cancel, satu hari itu terlampaui 4 cancel, akun lu bakal kena suspend. Suspend pertama memang hanya beberapa jam, suspend kedua naik jadi 1 hari, kena suspend berikutnya lagi naik jadi 3 hari, kena suspend lagi naik jadi 1 minggu. Dan kalau udah sampai 1 minggu, hati-hati tuh, karena gue pernah lihat juga akunnya itu keblokir sampai tahun 2090 lantaran dia udah sering kena suspend. Oke, kita dapat orderan baru lagi dari InDrive. Yuk kita jemput penumpangnya, guys. Oke, penumpangnya udah selesai kita antar. Ini tempat ini padahal kalau siang atau sore macetnya bukan main gila. Berhubung udah malam jadi enak nih kalau lewat sini. Yuk kita selesaikan dulu dan kita lanjut cari lagi penumpang yang lain, guys. Dan yang gua rasakan selama fitur Autobid ini aktif lagi, orderan gua mulai turun sih. Jadi harus pinter-pinternya kita nyari spot yang pas, nyari waktu yang pas. Karena kalau nggak kayak gitu ya kita nggak bakal dapat orderan. Akhirnya Grab bunyi juga. Yuk kita antar dulu pesanan Grabnya, gas. Memang nih Grab, dari tadi gue nggak dapat terus orderan Grab, sekalinya dapat rutenya kayak gini.
Ya sudahlah, gas aja kita bungkus. Ya memang dikerjain Grab nih kayaknya. Giliran udah sampai ternyata restonya udah tutup, tapi aplikasi restonya nggak dimatiin. Bisa kita cancel deh. Restoran tutup, tidak tahu foto. Oke, kita lanjut lagi dan jalanannya agak mengerikan. Bukan karena makamnya sih, tapi isinya ini lumpur semua. Ya, mandiin si bongsor deh abis ini. Pasti pada kotor nih, lumpur semua isinya. Oke, jadi mungkin segitu dulu video gua hari ini, karena gua besok ada pelatihan dari prakerja, jadi gua mau istirahat dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.